Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan saya Daniel. Saya Tisha. Saya Daniel. Dan kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu pengertiannya. Nah, jadi Undang-Undang Dasar adalah konstitusi atau hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan atau dasar pada semua peraturan perundang-undangan yang berada di negara Indonesia. Nah, UUD yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia yang biasa disebut dengan UUD 1945. Nah, jadi UUD ini berisi prinsip dasar untuk undang-undang yang akan untuk peraturan undang-undang yang akan diadakan di Indonesia. Nah, aturan dasar kehidupan bernegara UUD juga berfungsi sebagai panduan bagi penyelenggara hukum dan pemerintah untuk melindungi hak-hak para warga. Kemudian kita lanjut ke sejarah dari Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah ataupun awal mula terciptanya Undang-Undang Dasar 1945 itu ditandai dengan peristiwa sidang pertama BPUPKI seperti yang bisa kita lihat pada slide, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di sana mereka membahas dasar negara. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 1 Juni ataupun hari kelahiran Pancasila, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 mencetuskan konsep Pancasila untuk menjadi dasar negara Indonesia saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan Panitia Kecil dan Piagam Jakarta. Untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI, karena BPUPKI masa bekerjanya sudah habis, dibentuklah Panitia Kecil ataupun Panitia 8 yang bertugas untuk membuat rancangan undang-undang dan pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia selanjutnya. Nah, pada tanggal 22 Juni mereka akhirnya mencetuskan yang namanya Piagam Jakarta. Dan dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat serta hukum-hukumnya yang nantinya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu diganti karena ada protes dari rakyat beragama Kristen di daerah timur Indonesia. Kemudian lanjut ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, agenda sidang mereka pada saat itu adalah membahas rancangan konstitusi ataupun rancangan undang-undang Indonesia. Nah, setelah mereka melakukan rapat, maka dihasilkanlah draft undang-undang dasar yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, kemudian rancangan tersebut diserahkan kepada PPKI untuk disahkan. Nah, kemudian dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, PPKI ini juga sama untuk melanjutkan tugas BPUPKI yang sebelumnya. Karena tugas-tugas mereka itu antara lain untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, kemudian pemindahan kekuasaan, dan kemudian membentuk undang-undang dan juga sekaligus membentuk tata negara Indonesia nanti. Kita lanjut kepada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah beberapa kejadian seperti kejadian Rengas Dengklok. Kemudian pada akhirnya diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, keesokan harinya langsung diadakan sidang PPKI yang kedua, yaitu disitulah PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi negara Indonesia. Nah, dalam sidang ini, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, sudah disampaikan sebelumnya, dilakukan perubahan pada kalimat dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada sidang ini juga lah PPKI memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita masuk kepada perubahan dari Undang-Undang 45. UUD 1945 18 Agustus sampai dengan 1 Desember 1999 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 berlaku sebagai konstitusi pertama di Indonesia. Memiliki 3 bagian utama, yaitu pembukaan, batang tubuh atau 37 pasal, dan penjelasan.
Kedua, ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS nomor 49 sampai 29 sampai 13 Agustus 1950. Dibentuk setelah perjanjian konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Indonesia menjadi negara federasi dengan beberapa negara bagian seperti negara Indonesia Timur dan negara Pasundan. Sistem pemerintahan parlementer. Dan ketiga, ada UUD sementara 1950, 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Diterapkan setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Konstitusi ini menerapkan sistem parlementer dan pemerintahan parlementer. Dibuat sebagai konstitusi sementara sambil menunggu pembuatan konstitusi oleh konstituante. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang bisa kita lihat yang sudah disajikan di slide, sebelum diamandemen Undang-Undang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada pembukaan, ada barang tubuh, kemudian 4 pasal aturan pemilihan dan 2 ayat aturan tambahan. Terdapat 2 penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Nah, setelah diamandemen Undang-Undang 1945 saat ini menurut pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas yang pertama pembukaan terdiri dari 4 alinea masih mempertahankan yang lalu. Kemudian kedua ada pasal-pasal yang terdiri dari 73 pasal atau 194 ayat aturan utama. Kemudian ada 3 pasal aturan tambahan dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian ada tahapan teman-teman. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini DPR menyusun prolegnas atau program legislasi nasional dengan melibatkan fraksi dari berbagai partai, komisi dan masyarakat. Kemudian dilakukan koordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM. Prolegnas jangka menengah 5 tahun dan tahunan ditetapkan melalui keputusan DPR. Lalu tahapan kedua adalah tahap penyusunan. Naskah akademik dan draft RUU disusun oleh anggota atau komisi. Kemudian pengharmonisasi RUU dilakukan maksimal 20 hari masa sidang. RUU hasil harmonisasi diajukan ke pimpinan DPR dan diputuskan di dalam rapat paripurna. Kemudian terjadi persetujuan atau penolakan. Kemudian penyempurnaan RUU maksimal 30 hari masa sidang. Kemudian disampaikan kepada Presiden. Kemudian Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR dalam waktu 60 hari. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pembahasan. Pada tingkat yang pertama rapat oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Sedangkan pada tingkat yang kedua adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Pada tahap yang keempat atau tahap pengesahan, RUU disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Dan kemudian tahap yang kelima atau tahap pengundaan, UUD yang disahkan diundangkan dalam lembaga negara RI. Dan yang terakhir rapat paripurna. Pada pembicaraan kedua, penyampaian laporan proses pembahasan pendapat mini fraksi dan pendapat akhir Presiden. Kemudian persetujuan atau penolakan melalui musyawarah atau suara terbanyak. Kemudian jika tidak disetujui oleh DPR dan Presiden, RUU tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama. Berikut adalah manfaat amandemen. Jadi amandemen UUD 1945 membawa berbagai manfaat signifikan bagi perkembangan sistem pemerintahan dan kualitas demokrasi. Bagi perkembangan sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan kualitas demokrasi, di mana amandemen ini memperkuat peran lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi lebih terbuka dan transparan. Selain itu, amandemen juga memberikan jaminan hak asasi manusia yang lebih jelas dan juga lebih tegas. Pengaturan mengenai hak dasar warga negara diatur secara lebih rinci, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap setiap individu. Hal ini
pembatasan masa jabatan presiden dan pengaturan mengenai pemilihan umum yang lebih baik, amandemen menciptakan mekanisme checks dan balance yang efektif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan tetap bertanggung jawab kepada rakyat sehingga menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggaraan negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua sifatnya yaitu bersifat singkat dan supel. Nah, supel yang dimaksud itu seperti fleksibel serta membuat aturan-aturan. Nah, yang ketiga itu Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma-norma dan aturan-aturan serta menentukan ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat adalah merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum positif yang tertinggi. Di samping itu juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dan hierarki tertib hukum Indonesia. Kemudian adalah pendudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pendudukan undang-undang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis yang pertama sebagai norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi semua pengaturan peraturan undang-undang di Indonesia. Yang kedua itu sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 berisi prinsip-prinsip fundamental tentang penyelenggaraan negara, tugas-tugas lembaga, dan hubungan antar lembaga tersebut. Nah, yang kedua kita masuk ke hukum dasar tidak tertulis. Nah, hukum dasar tidak tertulis itu adalah kebiasaan atau praktik yang diterima dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak dituangkan secara tertulis. Nah, contohnya itu tradisi atau kebiasaan dalam pelaksanaan tugas lembaga negara seperti pidato kenegaraan presiden pada hari kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada 5 fungsi Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai landasan untuk seluruh hukum yang akan diterapkan dan dibuat di Indonesia. Selanjutnya adalah menentukan struktur dan sistem pemerintahan. Nah, undang-undang lah yang membagikan kekuasaan antar pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjalankan fungsi dari pemerintahan itu masing-masing. Ketiga adalah menjamin hak dan kebebasan warga negara. Nah, Undang-Undang Dasar berfungsi untuk sebagai panduan untuk agar rakyat Indonesia mempunyai hak asasi dan juga hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan. Keempat adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Dari undang-undang tersebut, pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik. Yang kelima adalah sebagai dasar persatuan dan kesatuan. Undang-undang yang mengikat seluruh elemen bangsa menjadi satu dan biar kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan juga berdaulat. Sekian presentasi kami mengenai undang-undang. Terima kasih.